Ini kayaknya orang yang janjian sama saya masih belum datang deh. Ya udah kalau gitu, gimana kalau kita nunggu di situ aja? Iya Bu. Siap Bu. Daripada di mobil nanti kalian nggak bisa nafas. Iya Bu. Ya udah yuk. Nah, duduk di sini aja kita ya. Iya Bu. Gimana penampilan saya jelek? Enggak kok Bu. Bu Devi udah perfect dari atas sampai bawah. Aduh, saya ini pakai baju kayak gini, saya maunya tampil simple, tapi tetap ya elegan gitulah. Iya Bu, Bu Devi walaupun pakai baju yang simpel-simpel, tapi langsung kelihatan berkelas. Kalian ngomong gitu karena kalian ngomong jujur kan, bukan karena kalian takut dipecat? Enggak lah Bu, kita beneran jujur. Ica kamu punya kaca nggak? Saya lupa bawa. Ada Bu, ini Bu. Oh, Bu Devi, cantik banget hari ini. Iya. Serius, kalian jangan bohong ya. Enggak Bu, saya yakin ya Bu, nanti laki-laki yang ketemuan sama Ibu pasti terpesona dengan kecantikan Bu Devi. Ya, semoga aja dia mau menerima saya bukan hanya karena fisik saya ya Hikmah, tapi bisa menerima saya dengan tulus. Kamu tahu sendiri kan, selama ini saya nggak pernah dapat pasangan yang cocok. Iya Bu Devi, amin. Pokoknya Bu Devi tenang aja, kita berdua pasti doain Bu Devi. Semoga pertemuan kali ini itu ya benar-benar cocok sama Bu Devi. Amin Hikmah, amin. Makasih ya doanya. Soalnya kan ya kalian tahu sendiri lah, usia saya ini udah cukup. Saya juga capek kerja sendiri, apa-apa sendiri. Pengen ada yang nemenin. Iya Bu Devi, tapi saya benar-benar yakin Bu, nanti laki-laki yang ketemu sama Bu Devi pasti ya bersyukur bisa ketemu sama orang yang cantik, Iya, baik Bu. kayak Bu Devi ini. Kalian jangan berlebihan, saya jadi malu. Ya semoga aja lah ya, nggak cuman ya dia memandang saya itu dari ya fisik, dari apa yang saya punya. Ya seperti yang saya katakan tadi, saya tuh ingin dicintai dengan tulus gitu. Iya Bu. Pasti Bu Devi pengen dapat laki-laki yang penyayang, yang menghormati Bu Devi, Iya, yang perhatian ngehargain. juga. Sabar ya kan? Iya Bu, soalnya apa Bu, kalau laki-laki seperti itu cocok buat dijadikan imam. Betul kamu Hikmah. Udah kamu nggak usah ngasih tahu saya kamu kapan juga mau nikah. Iya doain aja Bu. Iya Bu, doain aja Bu, semoga dapat jodoh kita ya Beb ya. Iya amin. Ya udah kalau gitu saya kayaknya mau pergi ke tempat lain deh. Soalnya nggak enak kan, masa iya ketemuan ada kalian berdua. Oh iya Bu. Nanti gimana saya kabarin deh, atau saya kesini gampang deh kalau masalah itu. Ya Bu, semoga berhasil ya Bu. Iya Bu, semangat ya Bu. Udah kalau gitu saya mau ke sana dulu ya. Iya Bu. Kalian jangan kemana-mana. Tapi kalian kalau mau beli-beli silakan. Yang penting nanti kalau kalian kemana-mana, tolong HP-nya jangan di silent biar saya telepon. Kalian dengar. Iya, Bu. Bu Devi, tapi hati-hati ya kalau jalan ke sana, takutnya digoda orang. Soalnya Bu Devi terlalu cantik. Iya Bu. Kamu ada aja nggak ada orang tuh. Iya, Ya udah kalau Bu. gitu, dah. Dadah. Aduh, Beb, kasihan banget ya sama Bu Devi. Iya, Padahal Beb. Bu Devi orangnya cantik, terus baik, loyal. Ya Iya. sampai sekarang masih belum ketemu sama jodoh yang cocok. Tapi semoga aja ya Beb, orang yang mau ketemuan sama Bu Devi bentar lagi ini, semoga dia benar-benar jodohnya Bu Devi. Terus Benar, Bu Devi bisa nikah, punya suami, terus punya anak. Iya, siapa sih laki-laki yang nggak mau sama Bu Devi itu Beb? Iya bener Beb. Ya tapi semoga aja ya Beb, yang mau sama Bu Devi itu ya orangnya tulus dan juga nerima Bu Devi bukan Iya, karena harta bener. dan kecantikannya. Iya, yang menerima Bu Devi itu apa adanya. Iya bener. Tuh, sudahlah Beb, sambil nungguin Bu Devi, mending kita di sini aja Beb. Iya, Jangan Beb. kemana-mana. Alhamdulillah Cul, akhirnya sampai juga. Iya, Gung. Mudah-mudahan ya, Gung. Ada kabar baik dari Pak Kevin. Iya Cul,
Ya kan kamu tahu sendiri, Pak Kevin itu mau bantuin kita untuk cari pekerjaan. Iya, Gung. Untung aja jabatan kita itu manajer sama sekretaris ya kan? Iya, Cul. Kalau semisal kita karyawan biasa, ya kayaknya kita udah gak bisa dibantuin lagi. Iya, bener kamu, Gung. Tapi ngomong mana ini Pak Kevin ya? Iya, mana ya, Gung? Waduh, Apa, Gung? kekasih yang dulu hilang, kini dia telah kembali pulang. Ngapain kamu nyanyi? Tuh, dia itu mantan aku, Cul. Yang mana? Yang ini loh, yang pakai kerudung. Cantik, Gung. Iya, Cul. Sekarang tambah cantik dia. Cul, gimana kalau kita ke sana dulu, Cul? Lagian Pak Kevin kan masih belum datang. Ya udah, gak apa-apa, yuk. Gak apa nih? Iya, gak apa-apa. Lalu aku kenalin kamu sama temennya itu. Iya, ya, Gung. Udah yuk. Hai, Hikmah. Loh, ini Mas Agung. Iya, aku Agung. Ternyata kamu masih ingat sama aku. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa dia, Beb? Dia itu mantan aku, Beb. Gung. Aduh, Mas Agung, aku nggak nyangka banget deh kita bisa ketemu lagi. Iya, aku juga gak nyangka. Aku lihat kamu dari sana. Kayaknya Hikmah deh. Ternyata bener. Ya aku merasa gak nyangka aja ketemu sama kamu. Soalnya kan aku udah lama gak ketemu sama kamu. Aduh, iya Mas. By the way, apa kabar? Ya kabar aku baik, alhamdulillah. Coba aja lihat penampilan aku. Iya Mas. Tapi ngomong-ngomong, kamu ngapain di sini? Aku lagi ada urusan. Aku ikut bos aku gitu. Oh gitu. Ya. By the way, kamu sekarang tambah cantik deh. Aduh, Mas Agung, sampai ngomong tambah cantik nanti aku jadi merah nih pipi. Enggak Mas, aku tuh tetap kayak yang dulu. Beb, kamu nggak mau ngenalin temen kamu ini, Beb? Oh iya. Kenalin. Aduh sampai lupa. Ini teman aku namanya Ica. Kebetulan dia itu jomblo. Oh kebetulan Hikmah. Kalau semisal teman kamu jomblo, teman aku juga jomblo nih. Udah kenalan. Samsul, Pak. Ica. Cantik juga, Gung. Kamu kalau ada cewek Col. Ya gak apa-apa, siapa tahu kita jodoh, ya kan, Mbak? Tapi ngomong-ngomong soal bahas yang perubahan kamu, tapi beneran deh Hikmah, kamu sekarang tambah cantik, tambah putih, terus kamu ini kayaknya tambah berisi deh. Lagi bahagia ya? Iya Gung. Duh, gimana ya jelasinnya? Sekarang kan aku udah ya finansialnya lagi oke, jadi aku ya nggak pernah stres, jadinya aku sekarang tambah cantik terus juga tambah berisi. Ya syukur deh kalau kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, pasti kamu sekarang udah punya pasangan ya? Pasangan? Iya. Aduh gimana ya ngomongnya? Enggak Gung. Hah? Sampai sekarang aku belum punya pacar. Hah? Serius gak punya pacar? Berarti sama kayak kamu, Gung. Udah, ajak balikan aja. Udah diem dulu. Hikmah, tapi ini serius, kamu gak punya pacar? Ya serius lah Mas Agung, ngapain aku bercanda? Mungkin Mas Agung ya yang punya pacar, atau udah punya istri, punya anak mungkin. Loh, enggak. Aku ini masih jomblo. Hah? Yang aku gak percaya itu soal kamu. Kok malah kamu nanya aku? Masa iya sih Hikmah, kamu kan cantik nih, terus kamu pekerja kantoran. Masa gak ada cowok yang deketin kamu atau cowok yang suka sama kamu? Ya ada sih, cuman aku belum serak aja gitu Mas. Oh, ya berarti kamu sama aku sama aja. Beb, jomblo. Gimana kamu balikan, Beb? Aduh, diam. Aku juga banyak kok yang suka sama aku. Tapi ya gitulah Icul. Iya bener, Mbak. Meskipun di kantor itu banyak yang suka sama Agung, tapi Agung ini gak mau. Ya bisa dikatakan aku pilih-pilih lah. Bentar. Berarti kamu juga karyawan kantoran, Gung? Ya iyalah. Oh, makanya sekarang penampilan kamu tuh beda, lebih keren, lebih rapi gitu. Tapi kalau dilihat-lihat, kalian berdua ini cocok balikan. Ini aja Cul. Kita gak janjian kan? Kita ini kebetulan ketemu. Aku pakai hitam-hitam. Iya, Beb. Iya ya. Pakai hitam nih. Iya kan? Aduh. Iya. Mungkin kebetulan aja, Gung. Ya, Mas bukan- Agung. Iya bukan kebetulan. Mungkin jodoh. Nah,
Iya, soalnya kan kita lama gak ketemu, terus ketemu di sini sama-sama gak punya pasangan. Iya bener. Udah. Gini aja deh. Gimana kalau kita jalan-jalan, terus kita sambil ngobrol, biar kita ini ya tambah akrab lagi. Soalnya kan kita ini udah lama nih gak ketemu. Ya kalau kamu mau sih. Boleh. Tapi Beb, gimana ini Beb? Nanti takutnya Bu Devi nyariin kita. Ya ini sih, Beb. Tapi Bu Devi kan tadi bilangnya mau ngabarin lewat HP, Beb. Iya Beb. Berarti kamu kabarin Bu Devi dulu kalau kita mau beli-beli gitu. Oke. Ntar aku kabarin Bu Devi ya, Beb. Iya. Mas Agung, ya udah yuk kalau misalnya kita mau beli-beli atau kemana gitu nggak apa-apa yuk. Tapi kamu barusan mau izin ke bosnya? Iya, soalnya takut bos aku nyariin gitu. Oh gitu. Tapi Beb. sudah, Pak. Sudah Mas. Sudah, Beb. Oke Beb. Ya udah, kalau semisal udah izin, mending kita langsung jalan-jalan ke sana. Yuk. Iya Mas. Ayo, Pak. Kamu di belakang sama dia. Iya. Aduh. Ini aku harus kemana ya? Aku lupa kita itu ditemunya di mana. Kan aku cuma bilang kalau kita ketemunya di alun-alun. Takutnya aku jalan ke sini nanti dia ada di sana. Apa coba aku telepon aja ya? Takutnya nanti aku malah tambah bingung ini. Mas. Masnya pemilik mobil Rubicon ya? Bener. Ada apa, Mas? Uang parkirnya belum bayar, Mas. Oh gitu. Waduh, saya pikir ada apa, Mas? Berapa? 5.000, Mas. 5.000. Ini ada uang pas. Uang pas ya, Mas? Iya. Ya, Mas. Makasih banyak ya, Mas. Iya, maaf saya lupa. Iya, Mas, nggak apa-apa. Mari, Mas. Iya. Mau pikir apa? Ternyata cuman lupa uang parkir. Ya udah deh. Iqbal, kamu mau makan apa sekarang? Aku mau makan batagor di sebelah sana. Aduh. Mas, kalau jalan tuh pakai mata dong. Iya. Mas Danang. Hikmah, maaf aku nggak sengaja Hikmah. Barusan Nggak sengaja. Lengan aku tuh jadi sakit ya gara-gara kamu. Kamu ini gimana sih, Mas? Hikmah, kamu kenal sama orang ini? Dia itu mantan aku dulu, Mas. Hah? Mantan kamu? Iya. Mas Danang, kita udah lama ya nggak ketemu. Terus ketemu kamu malah main nabrak aku aja kayak gini. Terus juga kamu dilihat-lihat, kayaknya nggak ada perubahan deh. Tetap gini-gini aja hidup kamu. Apaan sih Hikmah? Kan aku ini cuma nabrak kamu. Kok kamu malah ngomongnya enggak sih? Ada apa? Aku punya salah apa sama kamu? Loh, pakai tanya lagi. Mas, udah jelas-jelas ya. Barusan kamu jalan tuh nggak pakai mata sampai nabrak aku. Tapi ya, kesalahan yang paling fatal. Dulu itu kamu sok-sokan mutusin aku. Apa Hikmah? Kamu bilang permasalahan aku mutusin kamu ini masalah lebih besar. Iyalah. Hikmah, ini kan cuman masalah sepele Hikmah. Aku ini nggak sengaja nabrak kamu. Toh aku juga sudah minta maaf. Tapi kenapa kau merembet ke masa lalu Hikmah, untuk apa? Ya karena aku tuh mau pamer sama kamu. Aku mau kasih tahu setelah aku diputusin sama kamu, aku punya pacar yang lebih baik daripada kamu. Nih, asalkan kamu tahu ya. Iya. Pacar aku itu, dia tuh kerja kantoran, dia punya motor Vespa, dia juga anak tunggal kaya raya. Beda sama kamu. Kalau kamu kan dari dulu sampai sekarang tetap miskin. Ya terus sayang, hubungannya berarti- sama aku apa? Berarti yang kamu bilang gak ada perubahan, berarti dia dari dulu orang miskin. Iya sayang, dia tetap aja kayak gitu. Berarti kamu pacaran sama orang miskin dulu? Iya Beb. Rendahan sih, Mbak. Mas Danang, aku juga penasaran banget. Sekarang kamu kesibukannya apa? Kerja apa kamu sekarang? Dan juga kamu ini jangan sok-sokan, Mas. Aku dengar barusan kamu bilang maksudnya Hikmah bilang kalau kamu ini dulu mutusin Hikmah. Mas, seharusnya gini ya. Aku kasih tahu sama kamu. Kalau dulu kamu sok-sokan mutusin Hikmah duluan, sekarang kamu ini bawa pendamping hidup dan juga kamu harus sukses. Biar kamu tuh menunjukkan
kalau kamu ini sekarang udah mapan, udah jadi orang. Ini malah ketemu kamu sendirian, terus kata Hikmah kamu gak ada perubahan. Seharusnya kamu malu lah kalau kayak gitu. Mas, kita ini nggak kenal. Jadi, untuk apa kamu ngatur-ngatur hidup aku? Ya. Kecuali kamu ini sanak keluarga aku, bolehlah kamu ini ngatur-ngatur aku. Kalau nggak kenal, lebih baik nggak usah ngomong seperti itu, Mas. Nggak penting. Bukannya aku ini mau ngatur. Kan kamu ini mantannya Hikmah dan aku pacarnya Hikmah. Aku berhak dong berarti ngomong kayak gitu. Ya tapi Mas, kita ini nggak kenal, Mas. Seharusnya kamu itu juga jaga sikap sama aku. Kamu kalau nggak kenal sama orang tersebut, nggak usah ngomong sembarangan, Mas. Sekarang gini aja deh, kalau misalkan saya ini ngomong sembarangan sama kamu bisa terima? Iya, tapi kamu ini mau ngomong sembarangan apa tentang aku? Aku kaya ya iya, aku ganteng ya iya. Hah? Terus kamu mau ngomong sembarangan apa? Oh, jadi kamu ini pengen tahu? Iya. Terus kalau misalkan aku bilang attitude kamu itu kurang gimana? Percuma dong kamu ini bilang kamu ini ganteng, orang kaya, naik Vespa, tapi kamu gak punya attitude. Percuma dong. Masalahnya tentang attitude. Iya dong. Aku ngomong sembarangan itu tergantung lawan bicara aku. Kalau lawan bicara aku orang miskin kayak kamu, ngapain aku jaga attitude, ah? Aduh Mas, sekarang gini ya. Kalau cuman kamu ini pamer Vespa, jangan di depan aku, Mas. Emangnya kamu punya apa, ha? Ya, kalau misalkan aku sudah ngomong seperti itu, paling tidak apa yang aku kendara itu lebih bagus daripada dia. Aduh, aku tuh nggak percaya. Soalnya dari dulu aku tahu kamu tuh gimana. Udah, Mas Danang, kamu aja nggak jawab pertanyaan aku tadi. Kamu sekarang kerja apa? Berarti kamu nggak bisa jawab karena kamu sekarang pengangguran. Sekarang iya gini kamu ya. kalau aku sekarang nih ya, aku jadi wanita karir. Sekarang gini ya Hikmah. Sekalipun nanti aku bilang kalau aku ini pengusaha, kamu nggak bakal percaya. Iya, tapi pengusaha namanya apa? orang sulit, ya nggak bakal percaya juga kan. Kalau emang kamu pengusaha, kalau misalnya kamu keluar kayak gini, apalagi sendiri, kamu pakai baju yang bagus, pakai jas. Ya itu kan terserah aku, Mas. Loh. Gaya berpakaian setiap orang itu beda-beda. Aduh, kalau aku sih yakinnya ya sayang, dia itu nggak kerja, dia kerjaannya cuman kesana kemari. Ya mungkin cari kerjaan masih. Ya bisa, jadi. Seperti itu sayang. Iya. Atau jangan-jangan dia ini kesini atau minta sumbangan atau apa itu? Iya minta bener, sumbangan aduh. katanya. Mas Danang, kamu itu udah dewasa ya, cari kerjaan yang halal. Jangan kayak gitu, jangan minta sumbangan, tapi kamu buat kehidupan kamu sendiri. Nggak boleh tuh kayak gitu. Maaf banget ya Hikmah. Kamu ngomong aku ini peminta sumbangan, itu kamu salah besar. Aku nggak ada tuh seperti itu. Dari dulu prinsip aku, meskipun aku anak orang susah, aku nggak pernah ngemis-ngemis sama orang lain. Iya, tapi walaupun kamu nggak ngemis-ngemis, kamu kerja, tapi kerjaan kamu terendahan. Aku tuh yakin banget. Oh sayang, udah lah yuk sayang. Kita kan mau makan-makan, kita mau beli-beli yang mahal-mahal. Mending kita tinggalin aja orang ini, nggak penting. Ya aslinya sih aku gak mau berhenti ya. Apalagi setelah tahu dia itu mantan kamu. Males banget. Apalagi mantan kamu kayak gini, sudah miskin, sok-sokan ngomongnya. Iya, terus ya sayang, aku juga buru-buru pengen pulang atau beli baju. Soalnya baju aku tuh udah kotor gara-gara kena dia. Oke, bentar lagi kita langsung beli baju aja. Iya, yuk. Baik mah, Iya mas. baik mah kok bilang pacaran sama aku. Oh iya Hikmah. Iya, aduh sorry ya Mas Agung. Kalau semisal beneran sih aku seneng banget Con. Iya, tapi gak nggak apa-apa. apa-apa sih. Udah Beb, balikan aja Beb. Iya, kalian berdua nih cocok kok. Iya. Serius Con. Cocok banget. Ya, Beb. Baik mah cantik, kamu ganteng. Balikan aja. Oh iya juga sih ya. Coba Tapi- tanya dulu. Oh emangnya kamu mau Hikmah kalau semisal aku ngajak balikan? Gimana ya? Beb, terima. Mau. Iya deh, nggak apa-apa, mau. Serius ini? Iya mas. Iya, deh balikan nih Ya udah, berarti kita dari sekarang ini pacaran. Maksudnya apa itu? CLBK. Iya, cinta lama Bersama bersemi kembali. Jangan lupa jodohin nih temennya. Gampang kalau soal itu. Yaudah, yuk kita lanjut aja. Iya. Ya udah. Aduh, Hikmah. Memang ya, dari dulu sifat kamu itu nggak pernah berubah. Pacarnya juga bilang ganteng. Aduh, astagfirullahaladzim.
kadang-kadang dari mana. Udah berlebihan banget orang itu. Memang ya, manusia itu kalau dikasih ujian itu memang nggak terduga. Ya ini juga salah satu ujian untuk menahan amarah. Ada-ada aja masalah ini. Sudah deh, lebih baik aku lanjut aja. Ini Agung sama Samsul mana ya? Kok mereka dari tadi belum datang juga? Padahal kan semua ini itu kepentingan kebaikan mereka berdua. Bisa-bisanya mereka itu telat. Tuh kah, Agung. Ya udah deh, mending aku telepon aja. Halo Gung. Oh, kamu di mana Gung? Oh iya, aku ini udah di alun-alun. Hah? Kamu udah di alun-alun juga? Di mananya? Aku ini di dekat Bundaran Taman. Nah, nih. Col, Pak Kevin udah nelfon ini. Tuh, Pak Kevin, Col, gimana? Ya udah, kita mending langsung sana aja, Gong. Soalnya kan kita ada kepentingan sama Pak Kevin. Iya. Terus pacar kamu ini gimana? Udah ikut aja. Oh, sayang, kamu gak apa-apa kan? Ikut aku ketemu sama bos. Ya biasalah, ada kepentingan aku. Iya, nggak apa-apa kok sayang. Yaudah, yuk. Yuk. Semoga aja gak dimarahin. Assalamualaikum, bos. Salam. Bos? Maaf ya, bos. Kita telat. Iya, Bos Kevin sudah tadi, Bos. Sudah tadi aku nungguin di sini hampir 1 jam. Oh, Kalian itu kemana aja sih bisa-bisanya telat? barusan ada ya kendala sedikit, bos. Iya, Dan Bos. juga ini ketemu pacar saya, bos. Kenalin, nih namanya Hikmah. Ini pacar kamu? Iya, Terus bos. yang satunya? Itu namanya Ica, pacarnya Samsul, bos. Kan kamu udah tahu. Kamu ini kesini berkepentingan dengan aku. Iya, bos. Kok kamu bawa pacar kamu? Hah? Iya, Bos, kebetulan ketemu di sini, Bos. Kita Iya. gak janjian kok. Iya, bos. Ketemu di sini terus kita ngobrol-ngobrol terus ke sini, bos. Aduh, udahlah. Percuma kalian jelasin. Kalian ini itu gini loh. Kenapa aku nyuruh kalian itu ke sini? Ini semua kepentingan kalian, kebaikan kalian. Iya, bos. Sekali lagi saya minta maaf, bos. Saya janji gak kira gitu lagi. Iya, Bos. Saya juga minta maaf. Terus kita berdua ini gimana, Bos, yang masalah pekerjaan? Kalau masalah pekerjaan, kalian berdua tenang aja. Saya sudah ada solusinya. Yang terpenting kalian berdua tetap bisa bekerja. Hah? Serius, bos? Iya, serius. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Bos. Makasih banyak ya, bos. Bos Kevin udah membantu cari kerjaan buat kita berdua. Iya, Bos. Iya, sama-sama. Anggap saja ini sebuah rasa terima kasih aku buat kalian. Karena kalian berdua kan bagaimanapun pernah bekerja di tempat aku. Iya, Bos. Sayang. Katanya kamu udah kerja. Kok masih tanya pekerjaan? Mas? Iya, sayang, jadi gini. Aku ini kan jabatannya manajer. Terus perusahaan bos aku ini bangkrut. Ya aku ini dicarikan kerja lagi. Ya tapi aku tetap kerja kok. Oh gitu. Iya kan, bos? Iya. Kan? Cuman aku pesan sama kamu, Gung, sama kamu, Sul. Iya, Bos. Jangan sampai mengecewakan keputusan aku ya. Iya, bos. Iya, Bos, siap. Karena apa? Karena kalian yang bisa saya andalkan dulu. Iya, Ya kan? Siap, bos. Ya udah, mending sekarang kita itu nunggu bos baru kalian ya. Mungkin sebentar lagi orangnya akan datang. Oh, iya, bos. Iya, Siap, Bos, bos. iya, Bos. Yaudah, Kita nunggu di sini, bos. Ya, nunggu di sini. Mari, bos. Aduh, saya nggak apa-apa kan nungguin. Ya sayang nggak apa-apa. Lagian bos aku juga kayaknya masih belum kabarin. Ya udah kamu dulu aja. Ini aku mau nunggu Mas Danang di mana ya? Oh, di sana aja kali. Sana juga nggak panas. Ya udah deh.
Ya udah deh, tunggu di sini aja. Aduh. Tapi ini Mas Danang mana ya? Hai Devi. Oh, Mas Danang. Iya, ini aku. Oh, iya Mas. Duduk. Sudah lagi di sini. Enggak kok, baru aja duduk. Oh gitu. Soalnya barusan aku coba hubungin kamu, tapi kamu nggak jawab. Oh, iya Mas, maaf. Kayaknya HP aku silent deh. Oh gitu. Iya, terus Makanya itu buru- barusan aku coba hubungi nggak jawab. Iya, soalnya buru-buru juga, takut keduluan Mas Danang nanti saya nggak enak disangkanya ini niat atau enggak gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong, ini dari mana? Dari rumah? Iya sih, dari rumah. Ya memang niat buat ketemu Mas Danang. Kalau Mas Danang sendiri? Ya, aku ini juga sama sih dari rumah. Aku memang niat untuk ketemu sama kamu. Cuman berhubung sekarang ini aku di alun-alun ini, aku gak ada janji. Nanti nggak apa-apa ya kalau sekiranya nanti ketemunya kita ini di sini juga aku mau bawa kamu agak sedikit terganggu dengan aktivitas aku. Oh iya, Tapi nggak aku cuma sebentar apa-apa. kok, nggak lama. Urusan pekerjaan. Iya, urusan pekerjaan. Aduh Mas, kalau masalah urusan pekerjaan, aku sih ngerti banget. Nggak apa-apa kok. Udahlah, santai aja. Kita kan lagian sama-sama punya perusahaan, jadi tahu kesibukan masing-masing. Iya. Aduh, sebelumnya makasih banyak ya kamu sudah mau ngerti dengan apa yang aku bilang barusan. Iya Mas, ngapain bilang makasih sih? Ya itu kan udah pekerjaan kita berdua. Ya kita aja mau ngeluangin waktu kayak gini susah banget ya kan? Iya Devi, aku ngerti. Ya kita ini kan nggak bisa nih sering-sering ketemu, harus saling memahami satu sama lain. Jadi anggapannya kalau zaman-zaman SMA aku waktu pacaran itu nggak boleh egois sama waktu. Iya betul. Iyalah Mas, ya kan kita ini udah punya kesibukan Benar masing-masing. tuh, benar. Jadi ya kalau masalah kayak gitu mah harusnya bisa ngerti. Soalnya kan masalah pekerjaan, kecuali Mas Danang mau ketemu sama perempuan lain. Astagfirullahaladzim. Baru aja kita ini ketemu, kamu ini sudah sujon. Enggak, Devi. Enggak, bercanda. Aku ini di antara teman-teman aku ini tipenya orang yang paling setia, Devi. Nggak ada orang setia ngaku-ngaku setia. Ya enggak. Setia atau kebalikannya. Paling tidak kan aku ini ya mengungkapkan apa yang menjadi passion aku. Oh iya deh, Setia itu kan amin. passion. Iya betul. Nggak semua orang bisa setia loh. Apalagi dengan banyaknya pilihan masih tetap sama satu orang, keren kan? Iya Devi, benar. Tapi di usia ngomong-ngomong, kamu sekarang usia berapa? Aku sekarang udah tua Mas, udah 28 tahun. Oh gitu. Kamu 2 tahun di bawah aku ya. Terus sekarang 31, Iya, 30. 30. Iya benar. Iya. Di usia sekarang ini kamu sudah terpikirkan untuk ke jenjang yang serius? Ya, kalau masalah itu sih udah pasti ya Mas, kan udah bukan Iya. anak ABG lagi. Bener Ya sih, maunya Devi. sekarang ya yang serius-serius aja, udah capek lagi ya. Iya, Devi, Nyari yang nggak bener. serius. Apalagi pertanyaan keluarga sekarang itu bukan gimana sekarang pekerjaannya lancar, tapi gimana sudah punya calon, mama sama papa ini lagi pengen gendong cucu nih. Iya betul Mas ya. Mungkin udah waktunya juga kali ya. Iya Devi, ya tapi semoga aja nanti kita ini sama-sama punya kemudahan untuk menjalani hubungan ini satu sama lain. Iya Mas, amin. Yang penting kan niatan kita sama-sama baik. Ya semoga Allah melancarkan semuanya. Amin Devi. Ya doa ini juga gampang, simpel. Semoga selalu diberi kemudahan. Iya bener Mas Danang. Aduh. ya semoga aja lah. Seperti yang barusan aku katain, semuanya dipermudah karena niatan kita sama-sama baik. Devi, kita ini hanya bisa berdoa. Ya aku tahu setiap hubungan, setiap hidup itu pasti kita ini semua ada masalah. Tapi bagaimana kita ini bisa mencerna masalah itu dengan baik. Jadi kan kita itu bisa mencerna masalah dengan baik, akhirnya kita tidak egois dengan akal kita, akhirnya masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Betul Mas, betul. Tapi Devi, kalau aku boleh ngomong nih, sebenarnya kalau misalkan aku ini memang sama kamu ada kecocokan, kita berdua ini kayaknya
nggak layak deh untuk ngejalanin suatu hubungan yang pacaran. Kalau kamu ini mau aku aja serius, aku ini mau langsung ngelamar kamu. Gimana? Kamu mau? Tapi kamu ini nggak perlu jawab sekarang. Aku tahu itu bukan hal yang mudah untuk menjawab itu semua. Maka dari itu, kamu nanti kalau sudah siap menjawab, kamu sampaikan ya sama aku. Iya Mas Danang. Ya aku juga butuh waktu karena kan ya itu pilihan yang harus aku pikirkan matang-matang, tapi tenang aja, insya Allah nggak akan mengecewakan Mas Danang, tapi aku cuma butuh waktu. Ya, memang semuanya ini butuh waktu, tapi kamu tenang aja, waktu itu pasti sampai, seperti halnya pagi menjadi malam. Iya Mas, katanya kalau udah waktunya nggak akan kemana. Nah bener Devi, ya kita ini cuma harus sabar. Jadi ya semoga aja nanti kalau misalkan kamu sudah siap aku lamar, semoga aja nggak lama untuk ke jenjang pernikahan. Soalnya kan kadang banyak orang ini mau dilamar, terus kita ini masih molor-molor waktu. Iya. Bukan karena apa Devi, aku ini juga menjaga image keluarga dari perempuan. Jadi aku takutnya nanti aku ada kegiatan nih kesini, aku ada acara keluarga nih kesini, aku ada acara sama temen di sini, dibawa. Apa kata tetangga, apa kata orang tua? Iya Mas. Jadi aku maunya kata almarhum ayahku ini jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau misalkan kamu sudah berani melakukan sesuatu, berarti kamu juga bertanggung jawab. Iya Mas Danang. Devi, ya udah yuk. Gimana kalau sekarang kamu ikut aku supaya kamu tahu kerja aku ini seperti apa? Ya sambil lalu kita ini mencairkan suasana biar nggak ganggu seperti ini. Takutnya kamu jadi wanita sebelumnya aku kenal, aku ngomong seperti ini tiba-tiba nanti di WA nggak bales. Enggak lah Mas. Ya udah kalau gitu, ayo. Jadi yuk ikut aku yuk. Kemana ini? Kita kesana aja sambil lalu kita jalan-jalan. Aku mau nemuin temen aku. Oke, siap. Yuk. Bos Kevin, maaf ya bos sebelumnya. Apa, Gung? Ini bos kita yang baru kemana ya bos? Kok lama banget? Iya bos, kita kan sudah lama nunggu di sini. Iya, kalian berdua itu yang sabar aja ya. Soalnya kalau aku itu mau telepon, aku nggak enak. Soalnya apa? Posisinya itu aku yang butuh, ya kan? Lebih baik aku ini nunggu aja. Yang terpenting kalian berdua itu masih bisa bekerja, udah itu aja. Dan aku minta tolong sama kalian berdua untuk sabar, kan ini semua demi kepentingan kalian berdua. Iya, aku hanya memberikan jembatan buat kalian. Iya bos. Jadi aku minta tolong yang sabar ya Gung, ya Cul. Iya, pasti bos. datang kok. Iya bos. Tapi cuman yang saya takutkan itu bos, takutnya bos kita yang baru itu ada meeting mendadak atau apa, terus lupa mau ngabarin bos Kevin. Takut gitu tuh bos. Persepsi kamu terlalu jauh Gung, gak mungkin banget. Yang logika-logika saja, nggak mungkin. Aku pastiin nggak ada kegagalan untuk pertemuan ini. Udah kan? Aku yang menjadi jaminan kan? Iya bos, siap. Ya udah, bos. mending nunggu aja dan sabar. Iya bos. Sayang, kamu nggak apa-apa kan nungguin lama kayak gini? Soalnya dari tadi kan juga aku nggak beliin kamu minum, nggak beliin kamu makan. Terus kamu nunggu kayak gini. Danang! Ya sayang, apa? Ngomong terus dari tadi. Nang! Kevin? Loh. Apa udah lupa sama Ica? Mereka? Ya udah ya Devi. Iya. Nang! Kevin, Ya, aku dari tadi tungguin kamu, Nang. Sayang, Udah, Devi. ini kan mantan kamu sayang. Iya, Hikmah. Kamu ngapain ikutin Hikmah? Mas, maaf ya, saya kesini nggak ada urusan sama kamu.
kamu nggak usah melotot-melotot mata kamu itu dan nggak usah nunjuk-nunjuk aku. Kalau emang kamu gak ada urusan sama aku, kamu ngapain di sini? Udah. Bu Devi kok bareng sama orang ini, Bu? Iya, kan saya bilang sama kamu Hikmah, kalau saya ini mau ketemuan. Ya Mas Danang ini orangnya. Tapi bentar, bener, kamu mantannya Mas Danang? Iya, Bu, bener, Bu. Dia itu mantan saya. Tapi Bu Devi kok bisa ketemuan sama orang ini sih? Dia itu orang miskin, Bu. Hah? Orang miskin? Iya. Bu. Bung. Orang miskin gimana maksud kamu? Bung, kamu tolong kasih tahu pacar kamu ini supaya ngomong jangan sembarangan. Bos, tapi yang diomongin pacar saya ini bener, Bos. Ya bos bener. Dia itu mantannya. Diam, Danang. Aku ini juga kaget awalnya. Kamu berarti sudah kenal sama karyawan-karyawan aku ini? Hah? Karyawan-karyawan kamu? Iya, Danang. Jadi diem dulu. Mereka berdua yang aku mau pindah ke perusahaan kamu. Yang aku bilang sama kamu, Nang. Oh, Yang mereka berdua. Bos, jadi mereka semua ini? maksudnya ini gimana sih, Bos? Iya bos. Si Agung cuman sama si Samsul aja, Nang. Kalau berdua ini aku nggak tahu. Ini karyawan aku Mas Danang di kantor. Karyawan kamu, Devi? Iya. Oh, gitu. Ya. Bos. Ini maksudnya gimana? Jadi, Iya bos. Kita bingung. kualitas karyawan kamu ini seperti mereka ya, Kevin? Makanya itu perusahaan kamu ini dia bangkrutan. Bukan dia bangkrutan, Nang. Udah bangkrut. Ya makanya itu, Kevin. Cuman aku kasihan sama mereka berdua karena mereka berdua itu sudah lama ikut aku kerja dan mereka berdua itu ya. Ya udah, kenapa gak kamu biarin aja? Kenapa kamu masih peduli sama mereka berdua? Karena Kevin. kan kalau aku nggak bantuin mereka berdua kan nanti jadi pengangguran, Nang. Loh, ya udah, Kevin. Masa iya sih orang kaya masih dicarikan pekerjaan sama kamu? Kenapa nggak mandiri aja? Kalau orang kaya kan paling enggak sudah nggak butuh pekerjaan sama orang lain. Bos. Tadi bos bilang Agung ini sama Samsul yang mau pindah ke kamu. Ini bos baru kalian. Orang ini bos. Iya, orang ini. Kebetulan si Danang ini partner kerja aku. Bos Kevin nggak salah orang, Bos. Iya bos. Kalian berdua tahu kan, di kota Jakarta, PT perusahaan PT Swanjaya. Ini pemiliknya, ini ownernya. Orang ini bos. Iya. Kok, aduh Danang, aku Maaf, bukan aku yang bilang ya, pusing, Nang. tapi Kevin teman aku ini yang bilang kalau aku pemilik PT Swanjaya. Ini sebenarnya ada apa sih? Kok wajah ya karyawan aku, orang ini juga kebingungan. Terus bisa-bisanya Hikmah kok bilang Mas Danang miskin? Jadi Iya, gini Bu. ceritanya, Devi. Tadi sebelum aku ini kebingungan cari kamu, aku ini ketemu sama mereka berempat. Mereka berempat ini ya ngomong yang enggak tentang aku. Kebetulan kan si Hikmah ini dulu mantan aku. Enggak. Dan tahu kalau dulu aku ini keadaannya seperti apa. Nggak taunya setelah ketemu tadi dia tuh ngomong sembarangan. Katanya dia juga pamer punya pacar yang orang kaya, terus ganteng, pekerja kantoran. Ternyata kamu orang yang mau dipindah sama Kevin. Kalau misalkan aku nggak terima kamu, bisa jadi pengangguran kan? Bapak, Jangan pak. saya kan nggak tahu tadi. Iya Saya pak. berkata kasar sama Bapak. bentar. Nang, berarti karyawan aku ini sudah menghina kamu, Nang. Nah, pinter kamu, Kevin. Anak buah kamu ini menghina aku. Ya, lebih tepatnya menginjak harga diri aku. Maka dari itu, Kevin, aku sampaikan di sini, maaf aja, aku nggak bisa menerima kedua karyawan kamu. Hikmah, berarti kamu ngehina Mas Danang? Kamu ngehina teman dekat saya? Apaan kalian? Iya, Bu. Aduh, saya minta maaf, Bu. Saya nggak tahu, Bu, kalau ternyata Mas Danang itu teman dekat Ibu. Keterlaluan ya kamu. Walaupun Mas Danang ini bukan teman dekat saya, seenggaknya kan kamu nggak ngelakuin hal itu, Hikmah. Oh iya, Bu. Aduh, Hikmah. Maluin ya. Sekarang ceritanya senjata makan tuan nih.
sudah jatuh ketiban tangga. Mas Danang, aku minta maaf Mas. Aku nggak tahu kalau ternyata sekarang kamu udah sukses. Hikmah, mau sukses ataupun enggak, kamu itu nggak pantas ngomong seperti itu. Bahkan seandainya aku ini ketemu teman aku di masa lalu, dia itu orang miskin, melihat kondisi aku sekarang yang sudah berhasil, aku nggak mungkin tuh menghina dia. Bahkan kalau perlu, aku rangkul dia supaya dia itu nggak ada di fase itu lagi. Kok kamu malah seperti ini? Kalau kamu masih karyawan, kamu kerja sama orang, nggak usah sombong. Ini yang kamu sombongin pacarnya. Katanya orang kaya. Kalau misalkan orang kaya, kok masih mau kerja sama orang sih? Danang. Saya minta maaf. Danang. Iya Pak. Aku minta maaf, Nang. Ini semua di luar sepengetahuan aku, Nang. Iya, aku ngerti kalau ini di luar sepengetahuan kamu. Cuman masalahnya, Kevin, tanpa harus mengetahui, tanpa harus kamu bercerita bagaimana kinerja mereka berdua, aku sudah tahu sifat dan etika mereka itu seperti apa. Aku nggak mau, Kevin, perusahaan aku ini bernasib sama dengan perusahaan kamu, bangkrut. Ya sebabnya mungkin karena kinerja mereka berdua ini seperti ludah. Enggak Pak, kinerja kita bagus kok Pak. Tapi mereka berdua ini cukup lama ikut aku, Nang. Aku nggak peduli, Kevin. Bukannya enggak, Nang, aku bukannya membela mereka, Aku cuman nggak peduli. Tapi Pak, tapi saya benar-benar nggak tahu Pak. Hikmah. Kalau Bapak ternyata Ica, kalian berdua besok menghadap saya. Dan kalian nggak usah pulang sama saya, pulang sama pacar kamu yang kaya raya ini. Bu, tapi apa, hah? kita benar-benar minta maaf ya Bu, kita jangan dipecat Bu. Memalukan loh. Mas Dana punya perusahaan yang lebih besar daripada saya. Aku sama Hikmah kan juga nggak tahu Bu. Pak. Mohon Pak, kasih kesempatan buat saya. Mas, kamu ini lucu ya. Tadi kamu ini sok-sokan bilang aku ini orang miskin, seperti inilah, seperti itulah, mengandalkan apa yang kamu kendarai lah. Sekarang kamu mohon-mohon sama aku. Kamu ini gimana sih? Otak kamu ini taruh di mana? Iya, mungkin teman saya. Jangan pergunakan kata hilaf untuk membela diri. Maaf-maaf aja nih, Mas. Nih, kamu naik sepeda motor, aku naik Rubicon. Ngerti? Ya sudah, Kevin. Makasih sebelumnya ya. Nang, maaf ya, Nang. Kalau kayak gitu, kita langsung lanjut aja. Danang, aku minta maaf ya. Maaf, aku nggak bisa menerima mereka berdua. Besok saya tunggu. Bu, saya minta maaf Bu. Minta maaf Bu. Oh iya, Devi. Kita Iya. ini mau lanjut kemana? Terserah Mas Danang aja. Aku ngikut. Ya udah. Gimana kalau kita makan? Boleh? Yaudah yuk. Bu Devi, kita minta maaf Bu. Bos. Maafin kita berdua, Bos. Iya Bos, saya nggak tahu Bos kalau orang yang kita hina tadi. Aku nggak perlu minta maaf kalian. Ini semua kan demi kepentingan kalian. Karena, aduh, kalian ini kenapa bisa-bisanya seperti itu? Hah? Aku sudah berusaha membantu kalian. Kalian berdua sudah aku percayakan. Karena apa? Kalian berdua itu sudah lama ikut aku kerja. Iya, Bos. Iya Kok Bos. kalian malah bersikap seperti itu sama Danang? Dengerin. Kalian berdua itu tahu nggak? Danang itu siapa? Aku perjelas lagi. Dia itu owner PT Swanjaya di Jakarta. Iya saya tahu Bos. Iya, Bos. Tapi saya benar nggak tahu kalau dia itu ternyata bos kita yang baru. Ya tapi tetap kamu yang salah, Gum. Tetap kamu yang salah. Meskipun Danang itu masa lalu pacar baru kamu, jangan menyangkut pautkan soal masalah pribadi sama kerjaan. Iya Bos. Aku kan sudah berapa kali bilang sama kamu. Bos. Kalau seperti ini, gimana? Kita minta tolong, Bos. Udah, Bos Kevin. udah. Hubungan kita udah sampai di sini. Hah? Ya, Bos. mohon maaf. Terima kasih atas kerja keras kalian waktu ikut saya bekerja. Permisi. Bos Kevin. Bos Kevin. Bos. Bos. Sayang ini gimana? Aduh, kamu gak bisa kerja ya? Tuh Beb, kamu jangan urusin pacar kamu, urusin kita ini Beb. Kita besok harus menghadap sama Bu Devi, gimana ini? Tuh Beb. Ini gimana, seperti Bun? ini sih Cul?
Ya kalau misalnya tadi kita gak ketemu sama mantannya Hikmah kan mungkin kita ini kerja sekarang. Iya bener. Berarti semua ini masalahnya dari Mbak ini. Ya, kamu jangan nyalain kita ya. Iya sayang, kalau misalnya dia bukan mantan kamu kan kita gak mungkin menghina. Iya bener. Ya, tapi kan dari tadi kamu juga menghina. Ya aku menghina kan ikut-ikutan dan juga dia itu mantan kamu. Ya udah aku ikut-ikutan menghina. Terus ini gimana? Ya, Kita ini sama-sama kayaknya mau dipecat deh. Ya udahlah, nanti kita minta maaf. Aku mau minta maaf sama Bu Devi. Ih, sama mantan kamu lagi tuh lagi. Ini mau kerja apa, Gung? Ya aku juga bingung ini, Col. Ya udahlah, mending kita pulang aja dulu. Yaudah yuk. Nanti kita ke rumah Pak Kevin, terus kita minta maaf sama mantannya Hikmah. Ya udah yuk. Oh, tapi aku nebeng ya sayang. Udah, Gung, biarin aja. Yuk. Loh.